Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga anak soleh dan soleha ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak soleh soleha, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi teks narasi sejarah dan memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Kita akan awali dulu yang pertama. Menggali informasi teks narasi sejarah. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika akan menggali informasi dari teks narasi sejarah. Apa saja yang harus diperhatikan? Kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus membaca teks narasi sejarah. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Jadi, setelah kalian mengetahui, setelah menggali informasi teks tersebut, maka kalian harus mencari atau menggunakan kata tanya. Apa saja sih kata tanyanya? Baik, kita perhatikan. Nah, di sini ada sebuah teks cerita narasi sejarah. Kata tanya yang diperlukan adalah yang pertama, what atau apa. Ini biasa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Contoh pertanyaannya. Apa yang terjadi pada tahun 1598? Di dalam teks cerita sejarah ini dituliskan bahwa yang terjadi pada tahun 1598 adalah Belanda datang ke Indonesia. Katanya yang kedua, where atau di mana. Ini biasa digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Contoh, di mana Belanda mendarat saat datang ke Indonesia? Dalam teks narasi sejarah ditulis, Belanda mendarat saat datang ke Indonesia di Jawa Barat. Kata tanya yang ketiga, when atau kapan, biasa digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, kapan Belanda datang ke Indonesia? Di sini ditulis, Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1598. Selanjutnya, kata tanya yang keempat, who atau siapa.
biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam teks. Contoh, siapa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596? Dalam teks narasi sejarah ditulis, yang datang ke Indonesia pada tahun 1596 adalah Belanda. Kata tanya yang selanjutnya atau yang kelima, why, mengapa, biasa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian teks. Contoh, mengapa Belanda ingin menguasai Indonesia? Di teks narasi sejarah ditulis, alasan Belanda ingin menguasai Indonesia untuk kepentingan dagang. Yang keenam, kata tanya how atau bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks. Contoh, bagaimana cara Belanda menguasai Indonesia? Dalam teks narasi sejarah ditulis, awalnya Belanda mendirikan VOC dengan alasan untuk kepentingan dagang. Setelah itu, Belanda memperluas kekuasaan hingga berhasil menaklukkan Nusantara. Jadi anak soleh, anak soleha, ketika kalian membuat suatu pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut, kalian harus memahami dulu isi teks narasi tersebut. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Nah, kalau tadi kalian mencoba untuk menggali informasi narasi dengan menggunakan kata tanya, sekalian kalian harus memberikan pendapat yang ada dalam isi teks narasi sejarah tersebut. Nah, pendapat boleh berupa saran, kritik, tanggapan, persetujuan, ataupun sanggahan. Pendapat disampaikan menggunakan bahasa yang santun dan bersifat objektif. Sebelum kalian membaca atau memberikan pendapat, kalian harus memperhatikan dulu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca teks narasi sejarah. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pahami isi teks dengan cermat. Yang kedua, berikan pendapat sesuai dengan isi teks. Lalu sampaikan pendapat disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang santun. Jadi, ketika anak soleh sudah membaca teks narasi sejarah tersebut, ya, kalian harus memahami isinya semuanya. Baru kalian memberikan pendapat. Ya, pendapat boleh sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian. Baik, anak-anak sekalian, itulah materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini tentang menggali informasi teks narasi sejarah dan memberikan pendapat tentang narasi sejarah. Nah, sekarang kalian kerjakan yang pertama, kuis halaman 61. Kegiatan 5.1 halaman 61. Kegiatan 51 halaman 61, kalian menggali informasi teks narasi sejarah. Kalian baca lalu buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kata tanya yang telah kalian pelajari. Lalu kalian tulis di buku tulis. Latihan yang selanjutnya, mengerjakan kuis halaman 63 dan kegiatan 5.2. Kegiatan 5.2,
kalian setelah membaca teks narasi sejarah, lalu kalian berikan pendapatnya. Pendapat menurut kalian, boleh pendapat, boleh saran. Setelah itu kalian tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Itu untuk latihannya. Lalu untuk penugasannya, untuk tugasnya kalian tidak dikerjakan harus. Tugasnya adalah carilah satu artikel teks narasi sejarah tentang perjuangan pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Setelah itu, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks yang kamu dapatkan. Baik, demikianlah anak-anak untuk latihan dan tugasnya. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis. Setelah itu kalian seperti biasa dipoto dan di-share di grup Facebook Bilal bin Rabah. Untuk penugasannya paling batas waktu hari Jumat. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.